Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami dari SMP Negeri 3 Pleret akan melaksanakan kegiatan literasi dan mengembangkannya dalam karya nyata. Program literasi di SMP Negeri 3 Pleret insya Allah akan mencakup 3 kegiatan. Di antaranya adalah klinik baca yang diperuntukkan bagi siswa yang belum lancar membaca. Kemudian gemesaku bagi siswa yang sudah senang membaca dan akan mengungkapkannya kembali dalam bentuk karya nyata. Dan yang ketiga adalah program Simerak yang akan menghasilkan karya siswa baik dalam bentuk karya sastra maupun karya artikel serta karya bentuk lainnya. Program ini kami kembangkan untuk menumbuh kembangkan cinta pada buku, cinta pada kegiatan membaca. Dan tantangan ini bukan hanya berlaku bagi siswa, tapi juga berlaku bagi guru. Mudah-mudahan tantangan ini akan menghasilkan karya nyata dan akan mampu meningkatkan kemampuan membaca secara umum, baik guru maupun siswa. Selamat berkarya anak-anak, mari kita berliterasi sehingga kita masing-masing menjadi seorang yang literat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan banyak informasi dari berbagai buku. Paham ya? Jadi langkah pertama adalah kalian harus punya buku. Buku itu harus dibaca. Kemudian pada pertemuan minggu berikutnya ada yang namanya mengulas. Mengulas itu adalah bagaimana kalian menerangkan isi buku tersebut di depan teman-temannya. Nah, nanti akan Bapak bagi ya. Nanti kelas 9 misalnya dengan siapa, kelas 8 dengan siapa ketika mengulas. Ya, sehingga kalian tanpa disadari belajar banyak. Yang pertama mau tidak mau kalian belajar membaca buku. Ya. Silakan kalian mengulas isi buku dalam bahasa Indonesia. Maka bulan berikutnya silakan kalian mengulas dalam bahasa Inggris misalnya. Mau tidak mau, kalian harus menerjemahkan ulasan yang sudah dibuat tadi ke dalam bahasa Inggris. Bulan berikutnya dalam bahasa Sunda, bulan berikutnya dalam bahasa Cirebon. Bapak yakin kalian mampu, hanya belum terbiasa. Minggu depan, insya Allah kalau tidak ada halangan, Bapak akan datangkan salah satu narasumber yang beliau suka membaca, kemudian mengulang. Setelah itu nanti akan Bapak tantang. Apa tantangannya? Menulis. Yang punya hobi menulis puisi, kumpulkan puisinya. Yang punya hobi menulis artikel, silakan. Ya, karya anak-anak di Kabupaten Cirebon. Dan salah satunya, ya, ini bulan bersila di atas batu. Ini adalah novel trilogi karya Bapak sendiri, ya. Nah, sementara yang lain, ya, nanti kalian bisa melihat. Ini karya siswa SMP di Kabupaten Cirebon dari berbagai sekolah. Kalau kalian mampu membuat buku, ya tentu saja nanti kalian kumpulkan satu karya saja, nanti Bapak kumpulkan karyanya, disatukan, kemudian dijadikan buku. Maka kalian, walaupun 10 tahun ke depan, ketika kalian sudah punya istri, misalnya sudah punya anak, begitu anaknya sekolah di sini, baca buku di perpustakaan, oh ini ternyata karya ayah saya. Yang ngacung. Yang senang menulis puisi. Jangan. Tidak ada. Yang senang menulis artikel. Artikel itu cerita, ada satu.
yang senang menulis novel, cerpen? Tidak ada. Kalau tidak ada, artinya kalian harus didorong untuk bisa. Sebab nanti tuntutannya itu bukan kualitas. Kalau tuntutannya kualitas, mungkin akan tidak lolos semua. Yang penting adalah kalian berkarya. Jangan menganggap menulis puisi itu sulit. Bukunya kalian tidak boleh merengek-rengek ke orang tua minta dibelikan buku baru. Kalau kalian punya tetangga, kalian punya kakak, kalian punya saudara yang kebetulan punya buku, pinjam. Karena buku itu nanti akan dijadikan bahan untuk menceritakan kembali apa isi buku itu. Bapak beri waktu 2 minggu, ya. Jadi Kamis depan, ya, kalian belum wajib membawa buku. Kalian minggu depan, Kamis minggu depan, Rabu, mohon maaf, Rabu minggu depan, Bapak akan datangkan narasumber lain yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian betapa pentingnya membaca. Dan dasarnya kalian sebetulnya sudah senang membaca. Begitu ada WA dibaca. Bahkan sehari mungkin tidak pernah yang namanya tidak membaca. Sayangnya baru membaca informasi. Yang dibutuhkan nanti adalah kalian membaca itu paham. Kalau Bapak misalnya ada sebuah kalimat pendek, dan Ramil tengah tani ketika mengendarai kendaraan B100 mengalami kecelakaan. Kepanjangannya apa sih dan Ramil itu? Nah, membaca itu harus seperti itu. Ketika menemukan kata-kata yang tidak dipahami, maka muncul pertanyaan pertamanya adalah makna. Yang kedua, muncul pertanyaan-pertanyaan tambahan dari kalimat tersebut. Kalau tadi, misalnya tadi B100 nomor polisinya, ya, maka pertanyaan berikutnya misalnya B itu kendaraannya dari mana? Dari Cirebon, Bandung, Jakarta, Semarang, dan sebagainya. Nah, kalimat tadi juga berkembang. Ya. Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Di mana terjadi kecelakaan? Versi ngulik. Kata orang Cirebon sih, penasaran, maka itu akan menimbulkan kenyamanan dan kebahagiaan tersendiri. Dan rasa itu akan muncul ketika kalian terbiasa membaca. Mudah-mudahan nanti, ya, di koperasi disiapkan ada buku yang bisa dibeli oleh kalian misalnya. Ya, Bapak akan mencoba koordinasi dulu. Ya, karena buku yang di perpustakaan terbatas. Padahal di perpustakaan banyak buku-buku yang kalian bisa baca. Siap membaca buku? Siap tidak siap? Harus siap. Karena memang literasi itu menjadi dasar. Dan bukti bahwa kalian belum terbiasa membaca itu ketika membaca soal. Begitu lihat soal nomor 1, aduh panjang-panjang. Lihat nomor 2, tobat panjang. Lihat nomor 3, ya tambah pusing. Pusingnya bukan karena membaca, baru lihat bacaannya saja, pertanyaannya sudah pusing katanya. Padahal kunci dari jawaban dari sebuah pertanyaan ya pernyataan, ya paparan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya mari kita berliterasi, ya dimulai dari hari ini. Bapak memberi arahan awal. Rabu depan mudah-mudahan ada narasumber lain yang bisa menumbuh kembangkan kesadaran kalian betapa pentingnya berliterasi.
Dan nanti ya berarti awal Februari kita akan coba jalankan program literasi ini. Siap? Siap? Iya, Bapak yakin kalian siap dan bisa. Mungkin itu ya sebagai pengantar kita berliterasi di hari-hari mendatang. Dan Bapak juga menantang guru-guru. Guru-guru juga Bapak tantang, yuk buat satu naskah artikel populer. Mungkin kalian juga belum tahu, misalnya kalau guru, ya oleh karena itu Bapak canangkan pada hari ini, ya kita mulai dengan berliterasi setiap hari Rabu. Itu datang, simpan tas, langsung ke lapangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah memberikan arahan dan teknis nanti kita akan atur terkait dengan kegiatan literasi. Dan ini hal yang memang harus kita lakukan ya anak-anak. Yang penting anak ojek nang baik ya. Nah, niatkan untuk lebih maju. Dan untuk besok kita juga akan literasi sama Bapak juga akan literasi ya. Besok itu kegiatannya adalah literasi hafalan juz 30 atau juz amma. Literasinya jadi yang namanya tekniknya sebenarnya gini dong. Nah, keren. Aku dimiliki diwaca aja, ditaruh baik aja diwaca. Baca itu nggak harus banyak, dan baca itu yang penting kamu tahu waktu, tahu strategi. Dan kalau Bapak tidak hanya baca, malah lebih naik lagi ke hafalan ya, dan itu harus punya metode. Nah, Bapak ada metode tentang bagaimana menghafal Quran, itu metode Bapak sendiri ya, walaupun hafalannya nggak hebat-hebat banget, tapi bagian dari supaya kamu bisa, nanti Bapak akan terangkan ya metodenya. Kalau mau lebih tahu, tinggal di IG Bapak ada itu gambar klip. Nah, nanti minggu berikutnya itu setor hafalan, nanti langsung ditampilkan simaan bareng. Itu teknisnya hampir sama dengan literasi. Kalau Bapak seminggu silakan kalian baca, kemudian nanti mungkin ditampilkan kataidaton dan lain sebagainya, atau karya-karya kamu ditampilkan, hampir sama sebenarnya. Konsepnya hampir sama. Jadi nanti tolong pertama hari ini kamu ngomong sama orang tua, Mak, nih apa mundangi lah pokoknya tuku buku. Kemudian yang kedua, kalaupun mungkin kamu punya HP, kamu manfaatkan buku-buku yang di dunia maya juga, yang kira-kira, tapi kamu ngomong dulu minimal, Pak, buku ini sesuai tidak? Ya, khawatirnya buku itu tidak sesuai. Jadi nanti itu dulu, kemudian setelah miliki bukunya, kamu baca, ya, baca, kemudian dibikin rangkuman, dibikin apa namanya peta konsep. Nah, itu nanti yang akan ditampilkan. Susah-susah pisan kamu bikin peta konsep, kumpulkan jadi buku peta konsep. Itu aja. Ya, sederhana sebenarnya sih, ya. Kalau mau lebih sederhana, dirangkum buku rangkuman. Itu aja, ya. Oke, itu saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak anak-anak semua yang sudah bisa mengikuti kegiatan hari ini yang perdana ya. Bapak yakin kamu bisa serap. Silakan nanti kembali ke kelas masing-masing, dan untuk kelas 9 B ya, dan kelas apa tuh yang hari ini ada kegiatan agama langsung ke musola ya. Terima kasih. Dimulai dari kelas 7 dulu, silakan boleh ke kelas langsung masing-masing.